mempresentasikan tentang teori kognitif sosial budaya Bandura. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mustika Kirana Putri, nomor absen 5. Saya Yuni Wulandari, nomor absen 16. Saya Ismaili Nafis, nomor absen 18. Dan saya Iwan Abdullah, nomor absen 22. Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mundari, Northern Alberta, Kanada pada 4 Desember 1925. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil dan juga mendapat pendidikan di sana. Pada tahun 1949, beliau mendapat pendidikan di University of British Columbia pada jurusan psikologi. Dia memperoleh gelar master dalam bidang psikologi pada tahun 1951. Dan setahun kemudian, ia juga meraih gelar doktor. Bandura menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Setelah lulus, ia bekerja di Stanford University. Beliau banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan menerima anugerah American Psychological Association untuk Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1980. Di sini saya akan menjelaskan tentang Social Cognitive Theory atau teori kognitif sosial, merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau Social Learning Theory. Teori ini menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap, individu-individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku yang dimodelkan. Kemudian, mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Salah satu penelitian Albert Bandura yang terkenal adalah Bobodol Studies. Pada penelitian ini, seorang anak yang berusia awal ditempatkan dalam sebuah ruangan dan dilihatkan sebuah tayangan video agresif. Dalam tayangan tersebut, ada seorang dewasa yang menendang dan memukul Bobodol. Ketika kemudian sang anak ditinggalkan hanya dengan Bobodol, anak tersebut menunjukkan reaksi yang sama terhadap Bobodol. Dari hal ini, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses modeling dari orang lain. Untuk memudahkan tentang apa yang baru saja saya jelaskan tadi, saya berikan contoh. Contohnya seperti orang yang sedang mengidolakan idol K-pop. Mereka mengamati kebiasaan idol K-pop mereka dari segi pakaian ataupun makanan. Nah, nantinya mereka akan mulai meniru kebiasaan orang yang mereka lihat dengan keyakinan bahwa tindakan yang mereka lakukan akan sesuai dengan yang mereka harapkan. Ada 5 asumsi dasar dalam Social Learning Theory. Pertama, plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Kedua, adanya triadic reciprocal causation model, yang mana tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi di antara 3 variabel, yaitu environment, behavior, dan person. Istilah reciprocal atau timbal balik digunakan untuk menunjukkan interaksi dari 3 variabel tadi, bukan hanya satu arah. Pertama, behavior meliputi perilaku individu, environment meliputi lingkungan luar yang berpengaruh, dan yang ketiga adalah person meliputi faktor internal individu. Yang ketiga ada agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia merupakan produk dari sistem sosial tersebut. Yang keempat ada self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang kelima ada moral agency, yang mana manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency atau standar perilaku moral. Selanjutnya, teori peniruan atau modeling. Teori belajar modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain di sekitar kita. Seperti halnya di kalangan masyarakat, di lingkungan sekolah, di perkantoran, dan sebagainya. Pada modeling ini, kita
tidak dapat mencontoh perilaku dari orang-orang tersebut, namun masih memperhatikan hal-hal apa saja yang baik semestinya untuk ditiru atau dicontoh. Seperti contoh, di sekolah ada anak yang izin tidak masuk sekolah dikarenakan sakit, padahal dia tidak sakit, tetapi dia tambah bermain bersama saudaranya. Sebenarnya dia itu benar, kalau tidak masuk sekolah itu harus izin. Tetapi letak perilaku yang tidak boleh dicontoh dari segi bohongnya anak tersebut. Dengan kata lain, semua pembelajaran tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba atau instan. Menurut Albert Bandura, terdapat 4 proses yang terlibat di dalam pembelajaran melalui pendekatan modeling, yaitu perhatian atau attention, pengendapan retention, reproduksi motorik, dan penguatan atau motivasi. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan teori Albert Bandura. Kelebihan 1. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. 2. Teori Albert Bandura lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan immissioning atau disebut juga peniruan. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Dan berikut adalah kelemahan dari teori Albert Bandura. 1. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai penilaian tingkah laku, ada kalanya cara penilaian tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalangi sesuatu yang ditiru. 2. Jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan yang ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif.